warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita kembali bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia Allah. Kita masih diberikan kesempatan serta hidayah sehingga kita masih bisa memaksimalkan usaha, memaksimalkan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal usaha kita untuk meraih fadilah dan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ini adalah nikmat dan karunia besar buat kita semua, dan kita semua berharap dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita semua untuk taat di 10 hari terakhir daripada Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayat yang mulia ini memberikan gambaran secara tidak langsung kepada kita semua, atau menyampaikan pesan yang tersirat kepada kita semua, bahwasanya salah satu karakter asasi daripada manusia itu ingin unggul daripada yang lainnya. Itu secara manusiawi. Secara manusiawi bahwasanya seseorang itu ingin lebih daripada yang lain, ingin mengungguli yang lain, baik secara pribadi ataupun golongan. Dia berusaha untuk mengungguli yang lain. Pribadi, satu pribadi ingin berusaha mengungguli pribadi yang lain. Satu golongan ingin berusaha golongannya lebih unggul daripada golongan yang lain. Nah, itu manusia. Namun satu hal yang penting untuk kita renungkan, itu disebabkan karena adanya emosi, adanya nafsu, ada dorongan yang menjadikan seseorang itu ingin berbuat lebih daripada yang lain. Dorongan dari dalam dirinya, dorongan hati mereka. Itulah yang kemudian menggerakkan semua potensi yang dimiliki, bagaimana dia bisa berbuat agar bisa lebih unggul daripada yang lain. Kekuatan hati. Nah, kekuatan inilah yang seharusnya bagaimana kita mengarahkan kekuatan tersebut agar keinginan itu
kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Berlomba dalam hal-hal yang positif. Berkompetisi dalam hal-hal yang positif. Ini yang harus kita renungkan bersama. Karena pada dasarnya, berlomba dalam hal yang positif itu adalah perlombaan yang terpuji. At-tanafus, al-musabaqah bil khair, al-musabaqah bil khairat, itu adalah musabaqah mahmudah. Berlomba dalam kebaikan, berkompetisi dalam kebaikan, itu adalah perlombaan yang terpuji. Ini yang seharusnya kita renungkan. Jadi jangan hanya sekedar kita ini berlomba dari segi materi saja, berlomba dalam hal-hal duniawi saja. Tapi bagaimana caranya kita berlomba pada kebaikan, berlomba pada amal soleh, berlomba pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengajak kita untuk melihat dan menyaksikan. Coba kau perhatikan bagaimana orang-orang yang baik, bagaimana orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kondisinya. Allah mengatakan innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik itu orang-orang yang banyak beramal saleh, orang-orang yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kondisinya? Lafi na'im. Dia sungguh betul-betul berada pada nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakkid itu. Lafi na'im. Berada pada nikmat yang luar biasa. Berada pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka tersiksa? Apakah mereka terhimpit? Apakah mereka pusing, stres? Tidak. Allah mengatakan alal araiki yanzurun. Mereka duduk-duduk di sofa, mereka duduk di tempat duduk yang sambil menatap masa lalunya, mengenang masa lalunya. Nikmat yang luar biasa. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Ketika kau melihat mereka, kau akan melihat bahwasanya mereka betul-betul nikmat. Nampak dari wajahnya mereka bahagia. Nampak dari wajahnya mereka berseri-seri. Mereka tersenyum. Tidak ada beban. Tidak ada sesuatu yang menggelayut dalam pikiran mereka. Karena mereka sudah mendapatkan hasil daripada usaha mereka. Sehingga dari nikmat-nikmat ini Allah mengatakan bahwasanya mereka minum dari sungai-sungai khamar, gelas-gelas yang masih tersegel dan lain sebagainya. Allah mengatakan yang seperti ini semestinya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau kalian mau berlomba, kalau kalian mau berkompetisi, berkompetisilah kalian untuk mendapatkan yang seperti ini. Kalau kalian memang harus, tidak ada lagi cara kecuali kita berlomba. Berlombalah untuk mendapatkan surga Allah. Berlombalah untuk mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh para pecinta-pecinta kebaikan, al-abrar. Para orang-orang yang baik, para orang-orang yang taat. Karena memang perlombaan yang seperti itu memang adalah perlombaan yang patut. Fastabiqul khairat. Dalam kebaikan jangan pernah kemudian kita mau berpikir menjadi orang nomor 2. Dalam dakwah jangan pernah kemudian kita mau berpikir menjadi pemain cadangan. Tidak. Ini kebaikan, ini surga. Ini surga, bukan dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan itu janjinya surga. Kebaikan itu janjinya surga. Amal saleh itu janjinya surga. Semua bentuk kebaikan janjinya surga. Nah, ketika kita berbicara tentang surga, kenapa kita mau membicarakan orang lain? Ya. Dan untuk surga itu seharusnya kita berlomba. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya hari ini telah benar apa yang
yang kemudian dijanjikan oleh mereka, seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Allah menceritakan bahwasanya surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal abadi di dalamnya. Surga dengan segala kenikmatannya yang dikatakan oleh Nabi SAW, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Betapa nikmatnya surga yang dijanjikan kepada para pecinta-pecinta kebaikan, para pecinta-pecinta amal saleh, para pejuang-pejuang amal saleh. Kata Nabi SAW, surga itu nikmatnya tidak pernah disaksikan oleh mata. Ketika mata manusia pernah melihat sesuatu yang indah, yakinilah bahwa surga jauh lebih indah daripada apa yang pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udhunun samiat, bahkan ketika seseorang membicarakan kenikmatan dan kita dengarkan cerita daripada mereka, yakinilah bahwa surga itu jauh lebih indah berkali-kali lipat daripada apa yang kita dengarkan daripada informasi. Bahkan ketika seseorang menghayal tentang sesuatu yang indah, kenikmatan surga tidak pernah terhayalkan oleh siapapun. Ini surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa yang telah dicapai oleh manusia ketika mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita? Allah mengatakan, limithli hadza falyamalil amilun. Kalau ada orang yang mau memaksimalkan usahanya, kalau ada orang yang ingin memaksimalkan upayanya, maksimalkanlah usahamu, maksimalkanlah upayamu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Limithli hadza falyamalil amilun. Jangan kemudian kita ini menghabiskan waktu, menghabiskan potensi, menghabiskan usia hanya untuk mengejar dunia yang fana. Habis usaha. Dunia ini kalau bukan kita yang meninggalkan, dunia yang akan meninggalkan kita. Ya, seperti yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya sesungguhnya dunia ini adalah bukanlah tempat untuk kalian semua. Inna dunya laysat bidari qararikum. Sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat menetap, tempat abadi bagi kalian semua. Kataballahu 'alaihal fana. Allah telah menetapkan al-fana, kehancuran bagi dunia ini. Ada orang habis usianya, habis waktunya, habis potensinya untuk dunia dan tidak menyisakan sesuatu untuk akhirat kecuali sedikit. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, limithli hadza falyamalil amilun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak potret daripada orang-orang yang tasabuq wa tanafus bil khairat. Potret daripada orang-orang yang berkompetisi dalam kebaikan, berkompetisi dalam amal saleh. Seperti misalnya ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa mereka kaum muslimin membutuhkan harta untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ini separuh daripada hartaku, aku dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Separuh daripada hartaku aku dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala."
Apa yang kemudian terjadi? Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semangatnya, dengan keinginannya untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala, datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ini semua hartaku aku berikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hartaku aku berikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar, sadar Joko ini, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istri dan anak-anak? Apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istri dan anak-anakmu? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, taraktuhumullah wa rasulah. Aku meninggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Ini surga. Ini surga. Surga itu mahal. Surga itu mahal. Butuh juhud. Butuh kesungguhan untuk mendapatkan surga Allah itu. Surga itu tidak diraih dengan santai-santai. Butuh paksa diri. Butuh pembiasaan untuk melakukan ketaatan. Memaksa diri, menahan, melawan kuatnya dorongan hawa nafsu yang senantiasa menahan kita untuk tidak beramal saleh. Kita butuh kekuatan untuk mendobrak sesuatu yang menghalangi kita meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Barang dagangan Allah Subhanahu Wa Taala itu mahal. Ya. Tidak bisa diraih dengan santai-santai itu. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah Subhanahu Wa Taala itu surga. Umar bin Khattab ingin membeli surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan separuh hartanya. Abu Bakar As-Siddiq ingin membeli surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh hartanya. Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "May yashtari bi'ra rumah," siapa yang bisa membeli sumurnya orang Yahudi itu di Madinah, bir rumah. Ada seorang Yahudi yang licik, dia punya sumur, kemudian airnya itu dijual kepada kaum muslimin. Setiap embernya sekian, sehingga dia seenaknya ketika terjadi kekeringan, dia seenaknya untuk menjual dengan harga yang mahal. Sehingga seseorang kesulitan untuk mendapatkan air. Kebetulan sumurnya itu sumur yang bagus, airnya bagus, tidak pernah kering. Sehingga Nabi SAW mengatakan, may yashtari bi'ra rumah fayaj'al dalwahu ma'adila'il muslimin bi khairin lahu minha falahul jannah. Siapa yang bisa membeli itu sumur, kemudian menjadikan embernya juga seperti halnya dengan kaum muslimin yang lain, dia bebas untuk mengambil air. Sumur itu dibebaskan untuk kaum muslimin mengambil air terserah. Jaminannya surga. Jaminannya surga. Tidak banyak bicara, tidak banyak pertanyaan. Begitu selesai mendengarkan hal itu, Utsman bin Affan langsung bertemu kepada Yahudi tadi. Yahudi, berapa mau menjual itu suburmu? Nah, berapa kok? Tidak mungkin. Saya beli dengan harga yang mahal. Ya, karena orang Yahudi itu materialistis. Ya. Berapapun kau sebutkan harga, saya tidak akan jual ini kecuali dengan harga sekian. Oke, kita sepakat. Waktu itu Yahudi mengatakan 12.000 dirham. 12.000 dirham. Itu harga yang cukup menjadikan matanya Yahudi ini berbinar-binar begitu mendengarkan harga itu. Tidak ditawar oleh Utsman bin Affan. Ya.
Tapi dengan perjanjian Yahudi mengatakan tapi separuh gitu. Artinya ini sumur tidak berpindah tangan. Hari ini kau pakai, besok saya lagi. Besok kau pakai, saya besoknya lagi. Supaya pikirnya Yahudi saya bisa jual ketika giliranku yang punya sumur, saya bisa jual airnya. Utsman bin Affan mengatakan oke, tidak ada masalah. Jadi bergantian ya. Hari ini Utsman, besoknya Yahudi lagi. Besoknya lagi Utsman, besoknya Yahudi lagi. Maka Utsman bin Affan menyampaikan kepada penduduk Madinah, wahai kaum muslimin, saya sudah beli itu sumur. Tapi tidak sepenuhnya milik saya. Begitu hari giliran saya, kasih penuh bebas semua tempat airmu supaya besoknya kau tidak usah beli lagi kepada Yahudi. Ini pikiran yang cerdik. Begitu gilirannya Yahudi tidak ada orang beli air. Karena mereka sudah mengisi semua penampungan-penampungan airnya. Akhirnya Yahudi mengatakan, nah kalah kak ini Utsman ini. Akhirnya dia datang lagi, Utsman, mau kalah kak. Begini, beli nih. Ambil semua milik sumur dengan harga 12.000 dirham. Utsman mengatakan hari ini tidak Yahudi. Hari ini tidak. Tidak mungkin saya beli 12.000 dirham. Berapa? Kalau mau ke 8.000 dirham, saya beli 8.000 dirham. Akhirnya Yahudi daripada rugi kak biar nih 8.000 dirham. 8.000 dirham. Akhirnya sumur rumah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yashtari bi'ra rumah." Siapa yang bisa membeli itu sumur, fayaj'al dalwahu ma'adila'il muslimin, surga. Utsman yang tidak berpikir karena surga. At-tasabuq, dia tidak mau keduluan orang lain. At-tanafus bil khair. Ya. Akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan dengan totalnya 20.000 dirham. Saya tadi malam searching. Kira-kira kalau dirham sekarang itu kira-kira rupiahnya berapa? Itu 2,8 M. 20.000 dirham itu dengan rupiah sekarang itu 2,8 miliar. Harga surga. Ya. Tapi apakah kemudian Utsman bin Affan ini jatuh miskin? Tidak. Karena yang dipikirannya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kesempatan emas kita di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kita bisa memaksimalkan ketaatan untuk at-tasabuq bil khair. Banyak-banyakan pahala. Banyak-banyakan pahala. Dengan jaminan-jaminan yang Allah subhanahu wa ta'ala, mulai daripada qiyamul lail. Tidak usah qiyamul lail ini, pikiran kita ini adalah surga. Ya. Ketika kita melaksanakan ketaatan, tidak usah kita pikirkan yang kita bangun di malam hari. Kenapa saya bangun? Kenapa saya tidak tidur? Karena Allah menghendaki saya hadir di qiyamul lail. Bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Allah senang ketika Allah turun di sepertiga malam terakhir. Turun di sepertiga malam terakhir. Siapa yang dicari Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin yang dicari orang tidur. Di sepertiga malam terakhir yang dicari mereka yang bangun. Mereka yang qiyamul lail. Di sepertiga malam terakhir. Jangan sampai Allah turun ke langit dunia, terutama di 10 malam terakhir daripada Ramadan, kita tidur, kita tidak ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika turun di langit dunia, Allah mengatakan apa? Siapa yang mau berdoa, saya jawab doanya. Mayyastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang beristighfar, siapa yang mau mohon ampun, aku ampuni dosanya, aku ampuni dosanya. Siapa yang butuh sesuatu, aku akan berikan. Dorongan itu yang kemudian menjadikan kita semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan baca Al-Quran.
Capek baca Al-Quran, berzikir lagi. Berzikir, beristighfar sambil sadar-sadar, ulang-ulangi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulang-ulangi doa. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rahmatnya, minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedekah. Ya. Maksimalkan sedekah kepada Allah Subhanahu, kepada orang-orang yang membutuhkan. Janjinya surga. Tidak ada sesuatu yang menjadikan seseorang ketika mereka diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang ingin mereka lakukan kecuali apa? Sedekah. Ya Allah, kalau seandainya bisa kau kembalikan aku hidup di dunia sesaat saja. Ya. Dia tidak mengatakan bahwasanya muka sholat ya Allah, muka puasa tidak, muka sedekah. Maka sedekah. Karena jaminannya luar biasa. Maka dari itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini momen yang luar biasa, kesempatan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk beribadah. Maka maksimalkanlah ibadah, maksimalkanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan janji seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah renungan kita pada subuh hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.